Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Febrianti Setianingrum dengan NIM terakhir 101 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan teori sastra. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sebuah makalah yang berjudul Pendekatan Strukturalisme dan Semiotik dalam Kajian Sastra. Pembahasan ini akan mengajak kita memahami bagaimana karya sastra dapat ditelah melalui dua pendekatan penting, yaitu strukturalisme dan semiotik. Langsung saja kita mulai ke materi pertama. Nah, yang pertama itu ada pendekatan strukturalisme dalam penelitian sastra. Nah, strukturalisme berasal dari kata struktur yang berarti susunan. Dalam sastra, pendekatan ini memandang karya sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur terikat. Teori ini berakar dari Ferdinand de Saussure dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Roman. Dalam pendekatan struktural, karya sastra dianggap otonom. Artinya, karya sastra dianalisis dari dalam teks sendiri tanpa mempertimbangkan faktor pengarang, sejarah atau latar sosial. Nah, di sini ada unsur intrinsik yang dianalisis meliputi yang pertama ada alur plot. Apa sih alur plot itu? Alur plot itu adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan itu yaitu siapa saja pelaku cerita, bagaimana wataknya ditampilkan. Nah, yang ketiga ada latar. Latar itu mencakup ruang, waktu, dan kondisi sosial budaya yang melingkupi cerita. Yang terakhir ada tema dan amanat, yaitu ide dasar dari dan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Nah, strukturalisme berusaha memahami bagaimana hubungan antar unsur ini menciptakan makna yang utuh dalam karya sastra. Selanjutnya ada contoh penerapan strukturalisme. Makalah ini memberikan contoh analisis novel Laskar Pelangi. Tema novel ini adalah perjuangan dan pentingnya pendidikan. Tokoh-tokoh terutama Ikal yang mencerminkan semangat belajar. Alurnya kronologis, latar Belitung menggambarkan keterbatasan sosial ekonomi. Melalui hubungan antar unsur ini, pembaca dapat menangkap makna keseluruhan karya. Nah, selanjutnya yang materi kedua ada pendekatan semiotik. Apa itu pendekatan semiotik? Semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai kumpulan tanda yang harus diinterpretasikan. Saussure juga menjadi tokoh yang penting dalam semiotik. Ia membagi tanda menjadi dua bagian, signifier penanda dan signified yaitu petanda. Kemudian rolat memperluas dengan 5 kode pembaca. Yang pertama ada kode hermeneutik, semik, simbiolik, proetik, dan gnomik. Dengan pendekatan semiotik, karya sastra tidak hanya dibaca secara literal, tapi juga ditelusuri makna simbolis dan makna budaya yang tersirat di balik teks. Nah, contoh penerapan semiotik yaitu makalah membahas puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, ungkapan
binatang jalang, dipandang sebagai tanda yang melambangkan semangat, kebebasan, dan perlawanan. Sementara kalimat "aku mau hidup 1000 tahun lagi" dianggap sebagai simbol keinginan manusia untuk mencapai keabadian melalui karya dan perjuangannya. Nah, yang ketiga ada hubungan dan perbandingan strukturalisme dan semiotik. Kedua pendekatan ini memiliki akar teori yang sama, linguistik struktural, Desauers, namun fokus kajiannya berbeda. Nah, yang pertama, strukturalisme berfokus pada internal karya sastra, dan yang kedua, semiotik berfokus pada tanda dan proses pemaknaannya. Meski berbeda, dua pendekatan ini saling melengkapi. Strukturalisme membantu memahami penyusunan teks, sedangkan semiotik membantu mengungkapkan makna di balik struktur tersebut. Kita telah belajar bahwa sebuah karya sastra bukan hanya rangkaian kata, tetapi dunia yang dibentuk oleh struktur dan tanda. Semakin dalam kita membaca, semakin banyak makna yang bisa kita temukan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga pengetahuan ini membuka sudut pandang baru dalam memahami sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.